Selamat sore kepada semua sahabat pengacara Indonesia Channel dimanapun berada. Hari ini kita ingin belajar tentang persoalan hukum yang sering kita hadapi. Barusan saya berdebat atau beradu argumentasi yang sangat berat dengan Badan Pertanahan Nasional, yaitu menyangkut sertifikat hak milik yang dimiliki oleh seseorang. Sahabat-sahabat dimanapun berada, tentu setiap orang pemilik tanah, dia akan senang ketika dia sudah mempunyai sertifikat hak milik atau SHM atas tanah yang dimilikinya, atau atas bangunan, rumah susun, dan atas hak-hak yang lainnya. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, sertifikat yang dimiliki oleh seseorang tidaklah menjadi mutlak membuat kita tidak akan menghadapi persoalan hukum di kemudian hari. Sahabat-sahabat dimanapun berada, itulah yang menjadi materi perdebatan saya tadi dengan kantor Badan Pertanahan Nasional, di mana kita memiliki klien yang mempunyai sertifikat hak milik tanah yang diklaim oleh orang lain berdasarkan akte jual beli yang dimilikinya. Sahabat-sahabat dimanapun berada, bahwa kita mempunyai dasar hukum tentang pendaftaran hak atas tanah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Dalam pasal 3 dikatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan antara lain memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar, sehingga mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Persoalan akan timbul, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika pemilik sertifikat diklaim oleh orang lain bahwa sertifikatnya tidak sah, atau bahwa si pengklaim mengatakan bahwa tanah yang disertifikatkan itu adalah hak miliknya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun berada, pengacara Indonesia Channel ingin memberikan sedikit pemahaman tentang hukum, khususnya bagi sahabat-sahabat yang ingin mengerti tentang hukum. Kita mengetahui Bapak Ibu bahwa pendaftaran tanah yang kita anut adalah stelsel negatif bertendensi positif. Yaitulah azas pendaftaran hak yang kita anut. Artinya Bapak Ibu, ketika seseorang memiliki tanah berdasarkan sertifikat yang dia miliki, sepanjang orang lain atau pihak lain bisa membuktikan bahwa sertifikat yang dimiliki oleh orang lain itu ada kekeliruannya, ada kesalahan prosedurnya, ada cacat hukum yang lainnya, maka sertifikat itu bisa digugat di pengadilan negeri. Itulah makna dari stelsel negatif bertendensi positif. Artinya Bapak Ibu, bahwa sertifikat itu tidak memberikan kepastian yang mutlak bagi si pemiliknya. Artinya tidak memberikan jaminan yang mutlak bahwa si pemilik sertifikat tidak bisa lagi diganggu-gugat. Itulah makna dari stelsel negatif bertendensi positif. Bapak Ibu, sahabat-sahabat pengacara Indonesia Channel dimanapun berada, menurut hemat kita sebagai para praktisi hukum dan yang sering menangani kasus-kasus masalah tanah, kita melihat bahwa sudah saatnya Indonesia bergeser dari stelsel positif bertendensi positif. Artinya, setiap orang yang memiliki sertifikat hak milik, maka haknya mutlak, tidak bisa lagi diganggu-gugat. Apalagi setelah sertifikat tersebut
sudah di atas 5 tahun, tidak ada persoalan yang mempersoalkan terhadap kepemilikan dari pemilik sertifikat tersebut. Itulah harapan kita, dan Indonesia yang sampai saat ini belum menuju kepada azas hukum stem cell positif bertendensi positif. Bapak Ibu, dengan azas yang kita anut sekarang ini, maka tidak ada jaminan hukum bagi seseorang yang sudah memiliki sertifikat, baik 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun, tidak bisa digugat. Itulah yang menjadi perdebatan kami tadi, di mana saya berharap bahwa Badan Pertanahan Nasional seharusnya melindungi setiap produk sertifikat yang dikeluarkan. Dia tidak boleh mengatakan bahwa dalam pembuatan produk sertifikat yang dibuatnya ada hal-hal yang improsedural. Artinya, kalau terjadi hal-hal yang prosedur di dalam pembuatan suatu sertifikat yang dilakukan oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, dan itu diakuinya, sebetulnya itulah suatu hal yang mempermalukan dirinya. Artinya, Badan Pertanahan Nasional harus mengupayakan semaksimal mungkin tidak akan pernah terjadi persoalan ketika suatu sertifikat hak milik sudah diterbitkan, sehingga tidak ada celah untuk mempersoalkan lahirnya suatu sertifikat atau adanya orang pemilik sertifikat untuk diganggu gugat di kemudian hari. Itulah harapan kita kepada Badan Pertanahan Nasional. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, apa yang dicanangkan oleh Presiden dengan pendaftaran hak, mensertifikatkan hak milik yang terus digembar-gemburkan oleh Presiden kepada masyarakat, itu bermanfaat atau berfaedah kepada si pemegang hak atau si pemilik hak milik yang sudah diterbitkan sertifikatnya. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Semoga bermanfaat dan kita boleh belajar. Dan jika ada pertanyaan Bapak Ibu seputar hal sertifikat, seputar persoalan sertifikat, bisa membuat dalam suatu chat di YouTube ini untuk kita diskusikan, dan pasti pengacara Deso Channel akan menjawabnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan lupa memberikan komentarnya dan subscribe-nya pada channel kami ini, sehingga kami akan terus berkarya memberikan pemahaman-pemahaman hukum, walaupun sedikit-sedikit nanti akan kami paparkan terus menerus sehingga ada faedahnya bagi pemirsa yang menontonnya. Selamat sore dari pengacara Deso Channel. Semoga karya yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Horas! Horas!